Kembali lagi dengan saya Pimpin Akuarium. Video terakhir kita sudah memberikan bagaimana tips Anda menjadi seorang reefer. Jadi Anda sudah boleh memilah ya, Anda mau menjadi reefer atau menjadi fish lover. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi jika Anda pengen ya juga menjadi fish lover, juga menjadi reefer, sediakanlah dua tank ya. Karena berbeda sifatnya. Jika pada fish lover itu lebih mudah dan sangat mudah sebenarnya. Jadi jangan Anda gabungkan ya. Jadi banyak orang yang masih salah kaprah, para newbie. Jika memelihara ikan katanya ya, tanpa ada terumbu karang, tanpa ada live rock, tanpa ada anemon, kok sepi begitu. Itu adalah pendapat yang salah ya. Jadi jika Anda para newbie, saya selalu menyarankan sebagai newbie untuk memelihara ikan hias laut, jangan Anda memelihara anemon, jangan memelihara live rock, jangan memelihara koral. Fish only tank. Jadi Pimpin Akuarium hadir untuk membantu para newbie. Bagaimana caranya agar Anda sukses memelihara ikan hias laut dahulu. Jadi fish only tank. Nah, itu akan kita review nanti. Nah, jika Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang fish lover, jadilah fish lover. Tanpa ada embel-embel, harus ada anemon ya, harus ada ini dan sebagainya. Karena itu akan menjadi penyebab kematian ikan daripada para newbie. Terutama itu akibat serangan daripada WS. Jadi itu adalah yang benar saya katakan. Jika para newbie yang baru level, fish only tank, sudah mulai memasukkan anemon, memasukkan koral, akhirnya ikannya itu akan mati semua kena WS. Itu sudah banyak saya terima keluhan dari program Singkap ya. 99% semua rata-rata ikannya kena WS akibat dimasukkannya koral, dimasukkannya live rock, dimasukkannya anemon ke tanknya. Nah, coba jika hanya fish only tank, saya yakin kita akan pandu Anda berhasil. Karena berbeda prinsip dari fish only tank dengan reef tank. Itu adalah dua hal yang berbeda total ya. Jadi jika Anda para newbie, jadi makanya kita membuat channel kita ini adalah khusus membantu para newbie. Jadi para newbie, jika benar-benar pengen ya fish only tank sudah kita ajari, Anda mau menjadi reefer ya, kita juga berikan dasar-dasar paduannya. Jadi ini harus Anda pisahkan terlebih dahulu. Fish only tank terpisah, reef tank terpisah. Jangan dulu digado-gado. Jika Anda sudah sampai level advance, boleh Anda gabung. Jadi artinya di reef Anda juga ada banyak ikan. Tetapi itu udah level advance ya. Jadi kita menyarankan para newbie, mulailah dari awal, dari nol ya. Jangan Anda langsung merangkak lantai naik ke level yang lebih tinggi. Jangan. Kita mulai dari level nol ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke arah reef. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang reefer? Sistem filtrasi daripada reef tank itu lebih komplit dan harus benar-benar tersedia media dari bakteri aerob dan anaerob. Itu adalah wajib. Itu yang pertama sekali harus Anda benahi. Jadi berbeda dengan pada FO, kita khusus sekarang berbicara kepada reef tank. Jadi pada reef tank itu sangat diwajibkan. Jika video kemarin kita sudah menyatakan, jika Anda tidak memiliki chiller, tidak memiliki skimmer, Anda urungkan memelihara terumbu karang. Karena mengapa? Terumbu karang yang berumur sudah tahunan, puluhan tahun, hanya sekejap di tangan Anda itu akan mati seluruhnya ya. Anda bayangi pertumbuhan dari satu koral itu hanya 1 cm per tahun. Jadi kalau ukurannya 10 cm itu umurnya ada 10 tahun. Kalau 20 cm umurnya 20 tahun. Hanya dalam 1 bulan mati di tangan Anda sia-sia karena Anda tidak mengerti cara memeliharanya. Jadi kita sudah memberikan basic-basicnya dahulu kepada para reefer. Jika Anda sebagai calon reefer, jadi yang terutama adalah sistem daripada filtrasi Anda harus perfect dan sempurna. Kita sudah memberikan contoh, silakan Anda membuka video kita yang kemarin-kemarin, yaitu pada tank Dr. Harsoyo. Silakan Anda ikuti, itu adalah desain by Pimpin Akuarium. Dan saya pikir pada umumnya ya, tidak ada saya lihat tank orang yang saya terima selama ini sistem filternya seperti yang saya desain, tidak ada ya. Jadi itu khusus saya desain untuk Dr. Harsoyo di Jakarta. Silakan Anda ikuti.
Jadi sistem filter yang saya berikan itu tanpa refugium system. Refugium bagus sebagai pelengkap, tetapi bukan main daripada sistem kita, bukan. Main dari sistem kita adalah bagaimana kita memelihara bakteri aerob dan anaerob. Karena dalam satu cat siklus nitrogen yang berperan paling aktif dominan itu adalah bakteri, ya. Jadi jangan Anda mempunyai pendapat yang keliru bahwa dengan hanya memakai sistem refugium, ya, koral Anda akan sehat, atau di luar negeri semuanya katanya memakai sistem refugium bagaimana dan bla bla. Jika Anda seorang pemula, silakan jangan terlalu Anda melihat apa kata orang, tetapi coba Anda praktekkan sendiri. Secara logika lihat dalam cat tersebut, ya. Cat tersebut menyatakan bahwa semua proses itu adalah dilakukan oleh bakteri. Baik proses nitrifikasi dan denitrifikasi itu dilakukan oleh bakteri. Boleh Anda memakai refugium itu sebagai tambahan, tetapi bukan pada SAM Anda. Boleh entah di samping tank Anda, atau ada itu customer refugiumnya dia taruh itu di luar daripada rumah. Jadi dia melakukan instalasi air, ya. Jadi refugium tuh ada di luar rumah, langsung terkena cahaya matahari. Itu jalan satu yang terbaik contohnya, ya. Itu dari Pak Tony di Jepara nggak salah. Dia memberikan sampel yang sangat bagus sekali. Refugium sistemnya itu di luar daripada di rumah, di luar ruangan, ya. Jadi itu ada instalasinya. Cukup bagus sekali. Jadi itu ide yang bagus, boleh dicontoh. Nah, jika Anda sudah memiliki sistem yang terbaik untuk seorang reefer, ya. Jadi tadi ada udah mempunyai skimmer, udah mempunyai chiller, juga Anda wajib memiliki sistem filtrasi yang perfect. Jadi di mana media bakteri itu lengkap, ya. Jadi ada media bakteri untuk aerob dan anaerob, itu harus lengkap. Nah, kemudian jika pada FO tank saya tidak pernah menganjurkan memakai live rock, karena saya katakan jika Anda memakai live rock pada FO tank, ya, itu akan menyebabkan penyakit WS. Karena banyak sekali saya sudah lihat, ya. Nah, pada reef tank dekorasi tentu kita akan memakai semua yang hidup, ya. Baik live rock sebagai dekorasi, ya, dan juga koral. Tentu itu yang kita harapkan pada sebuah reef tank. Jadi kita mengharapkan ada live rock yang cantik dengan koralin alga yang bagus, ya, warna-warna ungu berwarna-warni. Memang itulah basic daripada reef tank, ya. Nah, bagaimana Anda membuat supaya reef tank Anda safe daripada parasit? Jadi silakan Anda boleh membeli live rock dari manapun, ya. Dengan catatan sebelum Anda mau menyusunnya ke dalam tank Anda, sterilkan dahulu live rock Anda, ya. Kita ada menyediakan namanya formula A. Itu boleh Anda sterilkan dengan memakai itu. Semua parasitnya itu akan mati, bahkan cacing-cacing yang ada di dalam live rock itu kita bunuh saja, karena itu bakal menjadi hama, ya. Apalagi nutrients itu, telur-telurnya dan sebagainya, parasit-parasit yang muncul di dalam live rock itu harus benar-benar disterilkan dahulu. Kita ada formula A, boleh nanti Anda lihat bagaimana caranya. Nah, jika Anda membutuhkan live rock yang bagus, ya, saya ada saudara di Jakarta, itu Pak Aguan, ya, di Utan Jati Kalideres. Nah, ini ada itu saudara saya di sana. Saudara saya di sana, Anda boleh berhubungan dengan beliau. Dia menyediakan apapun yang Anda butuhkan. Di daerah Jawa dia bisa mengirim sampai ke tempat kemanapun, ya, di daerah Jawa. Dia bisa mengirim kepada Anda. Silakan Anda hubungi beliau. Nah, beliau memiliki live rock yang bagus. Walaupun demikian, Anda harus tetap mensterilkan live rock sebelum Anda susun. Jadi sebagai dasar seorang reefer, Anda harus belajar dahulu memelihara live rock. Jadi step pertama ada Anda memelihara live rock dahulu. Nah, kemudian Anda tentu harus memakai bakteri aerob dan anaerob. Jadi selama periode tertentu Anda harus dalam hal ini Anda sebagai seorang reefer sudah harus mengetahui bagaimana melihat kondisi air, ya. Nah, sebagai calon reefer, Anda sudah harus mengerti. Artinya kalau Anda mau calon reefer, saya menganggap Anda sudah tamat dari FO
tank ya. Jadi Anda sudah punya skill bagaimana mengetahui air bagus atau tidak. Jadi pada seorang river, Anda sudah harus wajib mengetahui kondisi air Anda. Apakah amoniak masih tinggi atau tidak. Jadi pada dasarnya Anda harus memelihara live rock dahulu di dalam tank Anda tanpa ada koral hidup ya. Jadi dengan adanya live rock itu dahulu Anda pelihara, yang mungkin berjalan seminggu, 2 minggu, tergantung parameter Anda. Jika sudah terjadi satu keseimbangan ekosistem ya, ada siklus nitrogen sudah terjadi dan seimbang, barulah Anda memasukkan biota-biota sesuai dengan selera Anda. Nah, itu adalah tips kita bagaimana Anda menjadi seorang river. Jika Anda membutuhkan konsultasi dengan kita, silakan. Kita akan memberikan konsultasi gratis bagaimana Anda menjadi seorang river yang sejati. Terima kasih. Salam dari Pimpin Aquarium.